Selamat pagi anak-anak, kembali lagi berjumpa dengan Bapak pada pembelajaran PJOK. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran mengenai penanganan cedera dan luka. Sebelum kita lebih dalam mempelajari penanganan cedera dan luka, kita harus tahu dulu apa itu pengertian cedera dan apa itu pengertian luka. Pengertian cedera yaitu rusaknya, ingat ya, rusaknya struktur ataupun fungsi tubuh kita akibat paksaan ataupun tekanan fisik. Ya, rusak. Struktur artinya susunan tubuh kita rusak akibat terlalu memaksakan diri. Sedangkan luka adalah kerusakan pada jaringan kulit ataupun organ tubuh lainnya karena faktor kecelakaan. Ya, jelas berbeda ya pengertiannya. Nah, Bapak buat contoh cedera. Ketika kamu bermain olahraga ataupun melakukan aktivitas olahraga, kita ambil contoh bermain sepak bola. Kamu bisa melakukan aktivitas sepak bola itu cuma 30 menit. Itu saja kemampuanmu. Tetapi saking semangatnya, kamu memaksakan diri untuk bermain selama 1 jam. Jadi kamu membebani tubuhmu lebih berat lagi, bertambah ataupun 2 kali lipat. Sehingga itu akan memudahkan untuk cedera. Apalagi kamu tidak melakukan pemanasan. Nah, ini yang lebih parah. Memaksakan diri dengan melakukan aktivitas berat, tidak melakukan pemanasan. Nah, ini yang sering mengalami cedera. Ya. Kemudian kalau luka itu, sebenarnya luka ini diakibatkan oleh kelalaian, ya, ataupun faktor ketidaksengajaan. Contohnya, ketika kamu bermain sepak bola dengan temanmu, secara tidak sengaja temanmu mendorong karena ingin merebut bola, kamu terjatuh sehingga tanganmu robek dan mengeluarkan darah. Itulah yang dinamakan luka. Beda dengan cedera tadi. Kalau luka itu bisa kamu lihat apa yang terjadi. Sedangkan cedera itu tidak bisa kamu lihat secara langsung, tetapi kamu akan merasakan sakit. Sakit yang berlebihan atau bahkan kamu tidak bisa memfungsikan organ tubuhmu. Contohnya kaki. Ketika terjadi cedera pada kaki gunanya untuk berdiri ataupun berjalan. Ketika sudah terjadi cedera, ya, kamu tidak bisa lagi berjalan. Nah, itu sudah terjadi kerusakan pada struktur tubuhmu ataupun fungsi tubuhmu, ya. Jadi ketika melakukan aktivitas olahraga, kamu harus tetap berhati-hati. Kemudian harus melakukan itu tadi yang Bapak katakan, pemanasan. Dan kamu harus fokus melaksanakan aktivitas olahraga yang ingin kamu lakukan. Ya. Itulah penjelasan tentang pengertian cedera dan luka. Baik. Sekarang Bapak masuk ke macam-macam cedera. Itu dulu yang pertama. Macam-macam cedera di buku ada 3. Yang pertama keseleo, otot tertarik atau kram, kemudian patah tulang dan retak tulang. Yang sering terjadi itu adalah keseleo. Ya. Keseleo yaitu cedera yang disebabkan oleh peregangan otot yang melebihi kapasitas normal. Nah, ototnya dipaksa melakukan aktivitas yang tidak sepantasnya dilakukan ototmu, atau berlebihan aktivitas yang diterima oleh otot sehingga terjadi peregangan otot. Nah, itu yang Bapak katakan tadi ataupun sebelum-sebelumnya, supaya tidak terjadi keseleo,
lakukan pemanasan. Supaya tidak terjadi kram, lakukan pemanasan. Supaya tidak terjadi cedera yang lebih parah ataupun patah bahkan retak tulang, lakukan pemanasan. Itu gunanya untuk apa? Agar tubuhmu siap. Contohnya kalau pemanasan, kamu kan meregangkan otot tangan, meregangkan otot kaki, otot perut dan lain sebagainya. Nah, ketika kamu terjatuh, kan otot kakimu akan meregang lebih lebar lagi. Nah, sebelumnya kalau kamu sudah melakukan aktivitas pemanasan, ototmu tidak akan terkejut ketika meregang. Nah, tetapi kalau kamu tidak melakukan pemanasan ketika melakukan aktivitas olahraga, tiba-tiba terjatuh, nah, disitulah ototmu akan terkejut ataupun bahkan meregang melebihi kapasitas yang bisa dikerjakan oleh ototmu, ya. Jadi intinya semua sebenarnya supaya tidak terjadi cedera itu, lakukan pemanasan dan tetap berhati-hati. Baik, selanjutnya macam-macam luka. Macam-macam luka ini dibagi menjadi dua, luka terbuka dan luka tertutup. Di luka ini nanti kita bahas lagi, karena di luka tertutup itu masih ada pembagiannya. Di luka terbuka juga masih ada, ya. Sekarang kita masuk ke penanganan cedera, ya. Cedera ini harus memang benar-benar kita tangani dengan baik. Kalau tidak, itu yang Bapak katakan, bisa mengalami cedera yang parah ataupun bisa mengalami cacat fisik. Kalau kamu sudah mengalami cacat fisik, mungkin kamu tidak akan percaya diri. Nah, jadi sebelum kamu pergi ke dokter karena cedera, atau bahkan kamu tidak perlu ke dokter untuk menangani cederamu, dengan cara ada yang dikatakan metode RICE, disingkat dengan RICE. Apa itu RICE? R yaitu rest, istirahat. Ketika kamu merasakan sakit, segera beristirahat. Jangan memaksakan tubuhmu untuk melakukan aktivitas yang sedang kamu lakukan. Kemudian I ataupun ice. Apa guna es ini? Gunanya yaitu untuk mengompres bagian yang cedera, ya. Itu guna es. Bukan untuk dimakan saja es itu, tetapi gunanya juga ada untuk mengompres pada bagian yang cedera. Kemudian C, compression. Compression ini yaitu tindakan menekan, ya, menekan pada bagian cedera dengan lembut, ya. Apa yang kita gunakan yaitu perban khusus, ya, bisa juga kain yang lembut. Jangan gunakan tangan untuk langsung menekan bagian yang cedera, ya. Kemudian elevation. Elevation ini yaitu tindakan mengangkat bagian tubuh yang cedera lebih tinggi daripada posisi jantung. Contohnya, kamu mengalami cedera pada pergelangan kaki. Jadi, kamu setelah melakukan yang 3 hal tadi, istirahat, kompres menggunakan es, kemudian menekan bagian yang cedera, dan yang terakhir itu tindakan mengangkat bagian yang cedera lebih tinggi daripada jantung. Contohnya seperti ini, Bapak contohkan sederhana saja, ya. Ini datar, ini contohnya kaki kita, di sini posisi jantung. Kita angkat lebih tinggi. Nah, jadi seperti ini kaki, ini jantung, ya. Supaya apa?
kalau contohnya keseleo, terjadi cedera keseleo, itu akan mengalami pembengkakan. Ya, kenapa harus diangkat, Pak? Supaya darah yang dipompakan jantung itu tidak mengalami penumpukan pada bagian yang cedera. Itu gunanya untuk mengangkat bagian yang cedera lebih tinggi daripada posisi jantung. Ya, baik. Itulah penanganan dari cedera. Ada 4 tadi. Yang pertama, R, rest, segera istirahat. Kemudian I, ice atau es, gunanya untuk ngompres ya bagian yang cedera. Kemudian compression, menekan bagian yang cedera dengan perban khusus. Dan yang keempat, elevation, yaitu mengangkat bagian yang cedera lebih tinggi daripada jantung. Ya, sekarang kita masuk ke luka. Ya, tadi Bapak katakan di sini ada 2 macam luka ataupun contoh-contoh luka. Yang pertama itu luka tertutup. Apa saja luka tertutup itu? Yang pertama, luka memar. Nah, luka memar ini dibagi menjadi ke dalam 2 jenis. Ya, yang pertama, kerusakan jaringan di bawah kulit, dari luar hanya tampak sebagian benjolan. Nah, yang ditimbulkan cuma benjolan saja, ya, ketika luka memar ini. Kemudian yang kedua itu kerusakan jaringan di bawah kulit disertai pendarahan sehingga dari luar tampak kebiruan. Nah, ini sering terjadi ketika kita terbentur, ya. Ada yang langsung benjol. Nah, benjol tapi tidak memar. Tetapi ada juga orang ataupun anak-anak ketika terbentur langsung memar, tidak benjol. Nah, itu bedanya. Makanya dibagi menjadi 2 jenis tadi, ya. Selanjutnya, tindakan penanganan dari luka tertutup ini, yang pertama itu tetap kompres. Contohnya terjadi benjol di bagian kepala, kompres dengan es ataupun yang dingin untuk mengurangi rasa sakit ataupun pembengkakan. Kemudian tempelkan kain dingin atau es yang dibalut pada bagian luka. Lakukan selama 20 menit. Nah, di buku itu ada pada halaman 125. 3 kali sehari dalam waktu 24 jam pertama. Lakukan ini segera mungkin supaya tidak mengalami pembengkakan ataupun rasa sakit yang berlebihan. Ya. Yang kedua, macam-macam luka itu yaitu luka terbuka. Ya. Luka terbuka ini adalah luka yang menyebabkan kulit atau jaringan di bawah kulit mengalami kerusakan karena terkena benda tajam. Nah, ini sama yang seperti Bapak bilang di awal tadi, yaitu luka sayat. Ketika kamu meraut pensil, kemudian tembakan, mungkin ini jarang terjadi, ataupun benturan keras. Nah, ini sering terjadi ketika kamu bermain sepak bola, secara tidak sengaja temanmu mendorong, kamu terjatuh. Nah, terjadi luka, ya, luka robek, bisa saja pada tangan dan kaki, ya. Kemudian tindakan penanganannya, yang pertama, hentikan dulu pendarahan dengan menekan dan menutup luka memakai kain perban. Itu yang pertama. Kalau luka robek, hentikan dulu darahnya, ya. Jangan dilihat-lihat ataupun ketakutan melihat darahnya, ya. Nanti bisa saja kamu ataupun darahmu keluar banyak sehingga kamu akan mengalami lemas, ya. Jadi yang pertama, hal yang pertama ketika luka
terbuka, lakukan penanganan, yaitu menghentikan pendarahan, menekan ataupun menutup luka memakai kain perban. Ya. Kemudian macam-macam luka terbuka antara lain, yang pertama, luka lecet. Apa itu luka lecet? Luka lecet, luka karena permukaan kulit terkelupas akibat gesekan dengan benda keras atau kasar. Nah, ini sering terjadi ketika kamu berlari, jatuh, kakimu bergesekan dengan tanah yang ada batu-batunya, sehingga kulitmu terluka ataupun robek. Ya, tindakan penanganan luka lecet, yang pertama, olesi dengan larutan betadin. Apa gunanya? Supaya darah terhenti. Kemudian bisa diplester bila perlu. Ya, kalau tidak perlu diplester, tidak usah. Kemudian luka lecet yang agak besar, apa yang pertama kita lakukan untuk penanganannya? Yang pertama, bersihkan dengan antiseptik. Ya, antiseptik ini contohnya alkohol. Ya, untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada luka. Contohnya kamu terjatuh di tanah, otomatis ada tinggal kotoran-kotoran ataupun lengket tanah-tanah. Jadi kamu bersihkan dengan alkohol dulu. Kemudian kamu bersihkan darahnya. Kemudian segera tutup luka dengan kasa steril yang kering. Ya, kain kasa. Bapak tidak ada kain kasa di sini. Nanti kalau kita sudah masuk, Bapak akan tunjukkan kain kasa, di sekolah kita sudah ada. Kemudian bawa ke dokter untuk mendapatkan suntikan pencegahan tetanus jika perlu. Nah, itu yang perlu ya. Kalau kamu terluka, kalau tidak bersih, bisa menyebabkan tetanus. Ya. Ini tetanus ini lama-kelamaan bisa mengalami kematian, ya, karena bakteri yang ada pada luka semakin banyak, ya. Jadi hati-hati ketika kamu mengalami luka lecet yang agak besar, bersihkanlah dengan alkohol sebersih mungkin, ya, sebersih mungkin. Jangan sampai terjadi tetanus. Kemudian luka gigitan. Luka gigitan diakibatkan oleh gigitan binatang seperti anjing, kucing, kelinci, ular, dan lain-lainnya. Jadi hati-hati ketika kamu mempunyai anjing ataupun kucing di rumah, ya, karena anjing ini ketika kamu digigit ada penyakit rabies. Hati-hati dengan itu. Kalau kamu digigit anjing, segera katakan kepada orang tuamu bahwa kamu digigit anjing biar disuntik rabies, ya. Karena kalau kamu sudah terkena rabies, yaitu penyakit anjing gila, ya, kamu bisa mengalami kematian, ya. Penyakit rabies dapat diderita oleh kucing, ya. Ini hati-hati dengan kucingnya, anak-anak. Kucing juga berbahaya, jadi hati-hati ketika bermain dengan kucing, monyet, dan binatang berdarah panas lainnya. Masa tunas penyakit anjing rabies pada manusia cukup lama, yaitu 10 hari sampai 2 tahun. Pertolongan untuk luka gigitan adalah dengan secepatnya membawa korban ke dokter atau ke rumah sakit. Nah, jangan nanti ketika kamu digigit anjing, ya, kamu pikir itu luka biasa karena robek sedikit saja, kemudian kamu bersihkan dengan alkohol, kemudian kamu perban. Jangan, ya. Kalau digigit binatang, segera beritahu ke orang tua, kemudian ajak orang tuamu ke dokter untuk mendapatkan suntikan. Contohnya kalau digigit anjing, suntikan rabies segera mungkin. Jangan ditunggu-tunggu, jangan didiam-diamkan. Ya, hati-hati dengan binatang. Baik, yang selanjutnya luka robek atau iris. Luka robek diakibatkan oleh kecelakaan yang menyebabkan rusak atau robeknya jaringan kulit. Luka robek
disebabkan oleh benda tajam. Nah, ini yang tadi yang Bapak katakan. Ketika kamu merawat pensil, yang kamu rawat itu sudah tanganmu, bukan pensil lagi. Kenapa? Karena tidak fokus. Jadi hati-hati. Nah, tindakan penanganannya ketika kamu mengalami luka robek atau luka iris, yang pertama sama seperti luka yang sebelumnya tadi, luka lecet yang agak besar. Yang pertama, tutup dulu lukanya dengan kain kasa yang kering. Kemudian balut menggunakan tekanan, tapi tekanannya jangan terlalu kuat, ya. Kemudian kalau memang parah, bawalah ke dokter ataupun ke rumah sakit untuk melakukan pertolongan yang lebih lanjut, ya. Tapi kalau luka sayat biasa tidak perlu ke dokter, kamu cukup melakukan menutup luka yang robek tadi, contohnya tangan. Kamu hentikan pendarahannya, kamu tutup lukanya ataupun berikan betadin, pakai bisa menggunakan Hansaplast atau lain sebagainya. Kalau luka irisnya yang ringan, tetapi kalau luka irisnya yang berat, silakan bawa ke dokter, ya. Baik, yang selanjutnya luka tusuk. Luka tusuk disebabkan oleh benda runcing, ya. Luka jenis ini biasanya cukup dalam, dengan mulut luka lebih sempit. Nah, kalau di luka tusuk ini memang secara langsung kita lihat robeknya sedikit, tetapi masuknya sampai ke dalam. Nah, hati-hati kalau kena di perut kita, nah, segera bawa ke dokter aja, ya. Jangan dilama-lamakan, nanti kamu akan kehabisan darah, ya. Jadi ini contoh luka tusuk ini, misalnya tusukan pisau ataupun menginjak paku, ya. Hati-hati ketika kamu bermain, mungkin banyak paku di sekitarnya, kamu menginjak. Lakukan tindakan yang pertama, bersihkan luka dulu dari lendir, kotoran dan darah. Dibersihkan dulu lukanya, ya. Kalau luka tusuk karena menginjak paku, bersihkan dulu di sekitaran lukanya, bisa dengan menggunakan alkohol. Kemudian tutup luka dengan kain kasa yang dibasahi dengan larutan ataupun cairan steril seperti betadin, ya. Kemudian luka dibalut dengan plester yang kedap udara, artinya yang kedap udara, yang minim udara, dikit masuk udaranya. Kemudian segera bawa ke dokter. Nah, kalau kamu terkena paku, jangan ditahan-tahan. Nah, ya. Jangan kamu pikir karena sedikit masuk pakunya, jangan ditahan-tahan. Apalagi paku yang berkarat, hati-hati. Kamu langsung beritahu kepada orang tua supaya kamu dibawa ke rumah sakit. Nanti kalau kamu menahan-nahan, kalau luka yang disebabkan paku yang berkarat, kamu tidak bisa membersihkan luka sampai ke dalam kakimu, ya. Nanti akan mengakibatkan tetanus. Jadi kalau kena luka ataupun paku yang berkarat, segera beritahu orang tua agar dibawa ke dokter. Baik, yang terakhir yaitu luka bakar. Luka bakar adalah hilangnya atau rusaknya sebagian jaringan tubuh yang disebabkan oleh perubahan suhu, zat kimia ataupun ledakan listrik. Jika luka bakar tidak segera ditindaklanjuti, dapat menyebabkan gangguan yang serius pada tubuh. Nah, kalau luka bakar ini yang disebabkan api, Bapak rasa langsung dibawa ke dokter. Lebih baik dibawa ke dokter langsung. Tetapi ada juga penanganannya. Yang pertama itu guyur bagian yang terkena luka dengan air mengalir kira-kira 10 menit. Kemudian tutup luka dengan kain tidak berserat. Artinya kain yang tidak berbulu, ya. Ditutup luka dengan kain yang tidak berbulu. Kalau berbulu nanti bulu-bulunya bisa lengket, ya, sehingga menimbulkan kuman, ya. Kemudian bawalah ke dokter atau ke rumah sakit untuk penanganan yang lebih lanjutnya lagi, ya. Mungkin itu penjelasan dari Bapak. Semoga kamu dapat mengerti. Jika kamu belum paham, bisa bertanya.
nanti di grup kita, silakan saja ditanya. Kemudian kamu juga harus baca-baca, mungkin ada hal-hal yang masih belum terlalu paham, kamu bisa lihat di buku agar lebih paham lagi. Mungkin itu penjelasan dari Bapak. Semoga kamu dapat mengerti. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.